Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alistiawan. Kami dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perkembangan Sistem Wilayah Administrasi di Indonesia. Untuk mengatur dan menjaga keutuhan wilayah administrasi di Indonesia, diperlukan sistem administrasi wilayah. Sistem administrasi wilayah dapat diartikan dengan kegiatan yang berkaitan dengan peraturan wilayah. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sesuai pula dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, wilayah NKRI dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi sendiri dapat diartikan sebagai daerah pemerintahan yang terdiri atas beberapa wilayah kabupaten atau wilayah kota yang dipimpin oleh seorang gubernur. Perubahan wilayah provinsi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dari awal berdirinya kemerdekaan Indonesia hingga perubahan terakhir pada tahun 2004. Pada awal berdirinya NKRI, provinsi di NKRI terbagi menjadi 8 provinsi, antara lain yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perubahan selanjutnya pada tahun 1950, Provinsi Sumatera dimekakan menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Jawa Tengah dimekakan menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sejak tahun 1956 sampai perubahan terakhir pada tahun 2004 terjadi sebanyak 12 kali pemekaran provinsi yang ada di Indonesia, sampai yang terakhir pada tahun 2004 terjadi penggabungan Provinsi Papua Tengah menjadi Provinsi Papua. Pada tahun 2004 terjadi penggabungan Provinsi Papua Tengah dengan Provinsi Papua Timur menjadi Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat berubah nama menjadi Provinsi Irian Jaya Barat. Di Pulau Sulawesi dibentuk provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang dimekakan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ialah perubahan wilayah laut teritorial Indonesia. Wilayah teritorial adalah wilayah lautan suatu negara yang dianggap sebagai daratan. Berdasarkan ordonansi tentang laut teritorial dan daerah maritim teritorial dan Maritim Kringen Ordonansi tahun 1939, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda, batas laut wilayah teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil. Diukur dari setiap pulau pada saat air laut surut. Pemerintahan Indonesia memperjuangkan batas laut wilayah tersebut ke forum internasional pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintahan berhasil membuat kesepakatan yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar. Deklarasi Juanda tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Kesepakatan ini didukung oleh Konvensi Hukum Jamaika. Itu dia penjelasan saya tentang perubahan wilayah provinsi dan perubahan wilayah laut teritorial yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya ASEAN serta nama dan letak negara-negara ASEAN. Yang pertama itu adalah sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi
berbasis blok untuk blok timur dan blok barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan-permasalahan inilah berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Selanjutnya, nama dan letak negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Berdasarkan letak geografis, negara Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua adalah Malaysia. Secara geografis, letak negara Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Yang ketiga, Singapura. Berdasarkan letak geografisnya, Singapura berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta berbatasan dengan Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Lalu yang keempat ada Thailand. Secara geografis, letak Thailand yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Lalu yang kelima, Brunei Darussalam. Berdasarkan letak geografisnya, Brunei Darussalam itu bagian timur dan barat berbatasan dengan negara Sarawak atau Malaysia, bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Lalu ada Kamboja. Berdasarkan letak geografisnya, Kamboja di sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Thailand, serta sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Lalu yang ketujuh ada Filipina. Letak geografis negara ini yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Suhu. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Yang kedelapan ada Laos. Berdasarkan letak geografisnya, sebelah barat Laos berbatasan dengan Thailand dan Burma, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, serta sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Yang kesembilan, negara Vietnam. Letak geografis Vietnam yaitu sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Selatan. Lalu yang terakhir, yang ke-10 yaitu negara Myanmar. Berdasarkan letak geografisnya, batas wilayah negara Myanmar yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Selanjutnya yaitu 3 ciri-ciri kenampakan alam dan buatan negara tetangga. 1. Kenampakan alam negara tetangga yaitu yang pertama samudra. Wilayah Indonesia dan negara tetangga dikelilingi oleh lautan dan samudra. Di wilayah Indonesia dan negara tetangga terdapat 2 samudra yang besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua yaitu gunung. Indonesia dan negara tetangga terdapat banyak pergunungan dan gunung. Yang ketiga yaitu sungai. Di negara tetangga tidak banyak terdapat sungai. Salah satu sungai yang penting ialah Sungai Mekong yang melalui Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang keempat yaitu danau. Demikian untuk danau. Di kawasan negara tetangga tidak banyak danau. Satu di antara yang penting di danau yaitu Danau Tonle Sap yang berada di Kamboja. Kenampakan buatan negara tetangga. Selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah keadaan permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh dari kenampakan buatan negara yaitu Candi Borobudur, para pagoda di Myanmar, dan Angkor Wat dan Angkor Thom yang ada di Kamboja. Baik, selanjutnya yaitu 4. Membandingkan keadaan sosial Indonesia dengan negara tetangga. Gejala sosial yang timbul di Indonesia terutama akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Masalah-masalah sosial seperti di Indonesia juga timbul di negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Secara umum, masalah yang dihadapi meliputi kemiskinan, kualitas penduduk, pendidikan, pengangguran, dan kejahatan. Marilah kita lihat masalah-masalah yang ada di negara-negara tetangga agar dapat membandingkannya. Yang pertama itu keadaan sosial di Singapura. Penduduk Singapura terdiri atas bermacam-macam suku bangsa: Cina, Melayu, India, Pakistan, Arab, Sri Lanka, dan Bangladesh. Namun jumlah penduduk terbesar dari suku bangsa Cina, penduduk asli Singapura adalah orang Melayu. Penduduk Singapura hidup dari perdagangan, perhubungan, dan perindustrian. Jumlah penduduk Singapura pada tahun 2006 adalah 4,50 juta jiwa. Yang kedua yaitu keadaan sosial di Brunei Darussalam.
Produk Brunei Darussalam terdiri atas orang Melayu, Cina, dan Dayak. Pada umumnya bertempat tinggal di kota-kota sepanjang pantai Laut Cina Selatan. Penduduk sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan perkembangan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keadaan sosial di Malaysia. Penduduk asli adalah suku bangsa Semang dan Melayu. Suku bangsa Melayu di Malaysia satu rumpun dengan suku bangsa Melayu di Kepulauan Riau dan Sumatera Timur. Bentuk tubuh bahkan adat istiadat banyak persamaan. Penduduk Malaysia terdiri dari bangsa Melayu, Cina, India, Semang, dan Sakai. Nah, yang keempat yaitu keadaan sosial di Filipina. Penduduk Filipina sebagian besar keturunan Melayu. Mereka berasal dari Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu. Selain itu, tinggal orang Cina mestizo, yaitu campuran orang Melayu dengan Spanyol. Keturunan penduduk asli tinggal di daerah-daerah terpencil, yaitu orang-orang Negrato. Jumlah penduduk Filipina pada tahun 2006 yaitu 86.350.518 jiwa dengan keadaan kepadatan penduduk 720 per mil. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.